Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, tidak afdol rasanya kalau kita belum saling mengenal. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Anessa Fahri. Di sini saya selaku host podcast edukatif dengan judul Konservasi Spesies Endemik di Pulau untuk Menjaga Keunikan Alam Nusantara. Nah, teman-teman, di sini kami ditemani oleh teman-teman yang luar biasa selaku narasumber untuk memberikan edukasi mengenai konservasi spesies endemik di pulau. Dengan beberapa tema, yakni tema yang pertama yaitu keunikan dan kerentanan spesies endemik pulau, dan tema yang kedua, peran masyarakat pulau dalam konservasi. Tema yang ketiga atau tema yang terakhir, kolaborasi untuk konservasi. Baik, sebelum kita lanjut dalam obrolan-obrolan seru ini, Sobat Talpot, kita harus tahu dulu siapa sih narasumber-narasumber hebat ini yang akan menemani kita dalam beberapa menit ke depan. Untuk itu, mari kita perkenalkan dulu. Silahkan dari narasumber, dengan hormat, saya persilahkan. Halo semuanya, saya Nabila Saleh, selaku narasumber pertama dari kelompok 1 dalam podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hildayanti. Saya sebagai narasumber kedua. Halo semua, kenalin saya Sheila Kemhai sebagai narasumber ketiga dalam podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almida Sahlani. Saya di sini selaku narasumber keempat. Hai guys, kenalin nama aku Wardah Inas Dimhari, biasa disapa Wardah. Aku di sini selaku narasumber kelima. Baik Sobat Talkpot, kalau sudah kenal kita enak ngobrolnya. Balik lagi di pembahasan kami, yaitu konservasi spesies endemik di pulau untuk menjaga keunikan alam Nusantara. Nah, pada pembahasan kali ini, menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kita memberikan edukasi kepada pendengar setia Talpot maupun kepada seluruh masyarakat untuk memiliki kesadaran seberapa pentingnya pelestarian lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau memiliki kekayaan hayati yang khas, termasuk spesies endemik, makhluk hidup yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dijumpai di tempat lain di dunia. Keberadaan spesies endemik ini menjadikan Indonesia unik, sekaligus menantang dalam hal konservasi. Nah, teman-teman, sudah tahu belum seberapa pentingnya spesies endemik atau mengapa spesies endemik itu penting? Spesies endemik mencerminkan evolusi yang terjadi secara lokal, menyesuaikan diri dengan kondisi geografis dan ekologis di pulau tertentu. Nah, teman-teman, ini sebagai pengantar materi kali ini atau pengantar pembahasan yang menarik kali ini. Selebihnya kita menanyakan kepada teman-teman yang lebih tahu atau pengetahuannya mengenai konservasi spesies endemik di pulau untuk menjaga keunikan alam Nusantara. Nah, teman-teman, kita masuk pada segmen pertama, yaitu keunikan dan kerentanan spesies endemik pulau. Menurut teman-teman, apa yang membuat spesies endemik di pulau-pulau seperti di Kepulauan Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan spesies lain di daratan utama? Kepada narasumber pertama, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas pertanyaan yang luar biasa dan menarik nih untuk dibahas. Nah, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator menurut pemahaman saya. Ini kalau ngomongin spesies endemik di pulau-pulau seperti Maluku Utara, ini menarik banget ya. Mereka tuh punya keunikan yang gak bisa ditemukan di tempat lain. Kenapa bisa gitu? Karena pulau itu ibarat laboratorium alam yang terisolasi. Spesies yang hidup di sana tuh berkembang sendiri tanpa campur tangan dari spesies luar. Jadi mereka berevolusi dengan cara yang unik sesuai dengan lingkungan pulau. Misalnya bentuk tubuh yang disesuaikan sama iklim, makanan, atau medan di pulau itu. Makanya, spesies endemik di pulau punya karakteristik yang khas dan beda banget dibandingkan dengan yang hidup di daratan utama. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Kakak Nadila Saleh karena sudah menjawab dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman
talpot kita kali ini. Dan pada intinya, spesies endemik yaitu spesies yang hidup di pulau-pulau tertentu dengan memiliki karakteristik yang unik. Kemudian cara berevolusi mereka juga unik sesuai dengan kondisi pulau. Nah, kemudian mengapa sih spesies endemik di pulau lebih rentan terhadap ancaman kepunahan dan apa faktor utama penyebab kerentanannya? Nah, coba siapa tahu Kakak Hildayanti bisa menjawab pertanyaan ini. Sedikit memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada teman-teman talpot kita. Kepada Kakak Hildayanti, disilahkan. Pertanyaan yang cukup menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita ngomongin spesies endemik di pulau, mereka itu ibarat harta kurun lokal yang cuma ada di satu tempat aja. Nah, karena mereka hidup terbatas cuma di wilayah itu, otomatis kalau habitatnya rusak atau terganggu, mereka nggak punya tempat lain buat lari. Misalnya ada perubahan iklim, penambangan hutan, atau masuknya spesies asing. Itu bisa langsung mengganggu kelangsungan hidup mereka. Ditambah lagi jumlah mereka bisanya nggak banyak. Dan kemampuan mereka buat beradaptasi juga terbatas. Jadi bisa dibilang mereka itu tuh sangat sensitif terhadap perubahan. Sekecil apapun itu. Makanya penting banget buat jaga habitat mereka supaya nggak hilang selamanya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Hildayanti karena sudah memberikan jawaban yang begitu signifikan dan jawaban yang sangat luar biasa kepada sobat-sobat Alpot kita kali ini. Oke, dengan jawaban yang signifikan tadi, ada beberapa faktor yaitu faktor perubahan iklim dan penebangan hutan. Oke, tak terasa waktu berjalan ya sobat-sobat Talpot. Kita sudah masuk ke tema yang kedua yakni peran masyarakat pulau dalam konservasi. Oke, ada juga di sini kakak-kakak hebat yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada sahabat-sahabat Talkport. Baik, di sini saya ingin menanyakan bagaimana masyarakat pulau dalam menjaga kelestarian lingkungan dan spesies endemik baik melalui kegiatan tradisional maupun inovasi lokal. Nah, kepada Kakak Nasila Kemhai, apa bisa menjawab atau bisa memberikan sedikit pengetahuan atau pemahaman kepada sobat-sobat Talpot kita? Kepada Kakak Nasila Kemhai, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pulau umumnya memiliki keterkaitan erat dengan alam. Upaya mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan dan spesies endemik itu melalui kegiatan tradisional seperti tradisi sasi laut dan kearifan tradisional. Tradisi sasi laut banyak digunakan di Halmahera dan sekitarnya. Tradisi tersebut seperti sistem adat yang mengatur larangan mengambil hasil laut di area tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang tujuannya untuk memberi waktu pemulihan bagi populasi laut. Sedangkan kearifan tradisional dalam budidaya ikan itu contohnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Mare dan Pulau Tidore memanfaatkan alat tangkap ikan tradisional seperti bubu, sero, dan pancing. Ini juga terdapat nilai konservasi karena alat tangkap ini selektif, tidak merusak karang dan tidak menangkap ikan-ikan kecil. Selain mengandalkan kearifan tradisional, masyarakat Maluku Utara juga mengembangkan berbagai inovasi lokal untuk menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Inovasi ini muncul dari adaptasi terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan ekonomi, serta pengaruh pendidikan dan teknologi. Seperti pengembangan ekowisata dan sekolah-sekolah atau pemuda-pemudi yang mengembangkan kurikulum muatan lokal. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas seperti warga lokal yang memanfaatkan potensi alam seperti pantai, hutan, terumbu karang, dan spesies endemik sebagai contoh wisata yang berkelanjutan. Contohnya wisata edukatif, pengamatan burung endemik dan satwa liar di Pulau Mare dan Pulau Bacan dan pulau-pulau sekitarnya. Sekolah-sekolah atau pemuda-pemudi yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang mengajarkan konservasi berbasis budaya. Contohnya seperti pembuatan media belajar seperti buku cerita bergambar,
permainan edukatif, dan dokumentasi atau video tentang spesies endemik Maluku Utara. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan spesies endemik melalui kegiatan tradisional. Baik, luar biasa sekali jawabannya ya. Terima kasih kepada Kakak Nashila Gemhai karena sudah memberikan jawaban yang begitu signifikan kepada sobat-sobat Talpo kita kali ini. Yaitu yang bisa ditarik kesimpulan di sini bahwa upaya pelestarian dalam masyarakat pulau itu ada dan terletak pada sebagaimana Kakak Nashila bilang tadi bahwa terletak pada Halmahera dan sekitarnya, yakni tradisi sasi laut dan kearifan tradisional. Nah, tradisi sasi laut sendiri itu mengatur larangan untuk tidak mengambil hasil laut. Itu sudah termasuk dalam upaya pelestarian loh sobat-sobat Talpot. Nah, terima kasih ya Kakak Nashila. Kita lanjut. Berbicara tentang konservasi itu artinya tidak sampai di sini saja ya sobat-sobat Talpot. Kita lanjut mengenai tantangan nih. Nah, kan kalau sudah masuk ke konservasi pasti ada tantangan-tantangannya karena masyarakat ini sering lalai dalam pelestarian. Oke, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat pulau dalam upaya konservasi? Dan bagaimana strategi kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk dapat mengatasinya? Baik, kepada Kakak Almaida Sahlani, boleh dijelaskan atau boleh memberikan sedikit pemahaman dan edukasi mengenai hal ini kepada sobat-sobat Alpur kita. Kepada Kakak Almaida Sahlani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Kalau kita lihat dari realita di lapangan, masyarakat pulau tuh punya semangat besar buat jaga alam mereka. Tapi tantangannya juga agak kecil. Salah satu yang paling besar itu adalah keterbatasan akses, baik itu akses informasi, pendidikan, teknologi, sampai peradanan buat program konservasi. Kadang juga ada konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan pelestarian jangka panjang. Nah, disinilah pentingnya kerja bareng, kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan LSM. Masyarakat bisa jadi ujung tombak konservasi karena mereka paling tahu kondisi di lapangan. Pemerintah bisa dukung lewat kebijakan yang adil dan peradanan, sementara LSM bisa jadi jembatan bawa teknologi, edukasi, dan jaringan yang luas. Jadi, kalau ketiganya jalan bareng, saling dengar dan saling kuatkan, konservasi bukan cuma mungkin, tapi bisa jadi gerakan besar yang berdampak nyata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, terima kasih kepada Kakak Almaida Sahlani karena sudah menjawab pertanyaan saya dan memberikan jawaban yang sangat signifikan dan pemahaman kepada sobat-sobat Talpot kita kali ini. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ternyata pada masyarakat pulau mereka peduli akan alam mereka itu termasuk dalam upaya pelestarian. Namun saja sebagaimana tadi Kakak Almaida Sahlani menyampaikan bahwa adanya keterbatasan. Nah, keterbatasan apa saja? Keterbatasan informasi, pendidikan, maupun program konservasi. Nah, dari situ kita kembalikan kepada pihak yang bisa mengatur atau bisa memberikan strategi maupun solusi kepada masyarakat karena adanya keterbatasan tadi. Oke, baik. Sobat-sobat Talpot, tak terasa waktu sudah berjalan, kita sudah sampai nih di tema akhir, yakni kolaborasi untuk konservasi. Nah, ada narasumber terakhir nih yang nemenin kita dan akan memberikan pengetahuan juga pemahaman kepada sobat-sobat Talpot. Oke, kepada Kakak Warda Ines Dimhari, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai konservasi.
Menurut Kakak Warda Inas, bagaimana bentuk kolaborasi ideal antara masyarakat lokal, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mewujudkan konservasi yang berkelanjutan di wilayah kepulauan? Kepada Kakak Warda Inas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, tantangan terbesar dalam konservasi itu sebenarnya cukup kompleks ya. Mulai dari perubahan iklim yang membuat ekosistem jadi nggak stabil, terus aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan polusi yang bikin habitat banyak spesies semakin terancam. Selain itu, regulasi yang kadang belum optimal dan keterbatasan dana juga jadi hambatan besar. Yang gak kalah penting, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan supaya mereka aktif dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk mengatasi semua itu, perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa membuat regulasi dan program yang melibatkan masyarakat langsung, misalnya lewat pengelolaan hutan desa atau edukasi lingkungan yang membuat masyarakat paham pentingnya konservasi. Kalau masyarakat sudah merasa punya peran dan manfaat, mereka pasti lebih semangat untuk menjaga alam. Intinya, konservasi itu bukan cuma tugas pemerintah atau ahli lingkungan, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kerja bareng, saling percaya dan saling mendukung, saya yakin tantangan besar itu kita bisa atasi bareng-bareng, dan lingkungan kita bisa tetap lestari untuk generasi mendatang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Warda Inas Dimhari yang sudah memberikan jawaban yang begitu jelas dan begitu luar biasa karena sudah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada sobat-sobat Alpot kita. Baik, di sini yang sebagaimana Kak Warda Inas Dimhari tadi mengatakan bahwa tantangan untuk konservasi itu cukup kompleks. Misalnya dari penebangan hutan, perubahan iklim yang mengakibatkan ekosistem tidak stabil dan penebangan hutan yang mengakibatkan habitat dari spesies ini terancam punah. Baik Sobat Halpot, berikan apresiasi kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, juga luar biasa sekali ilmu yang telah diberikan oleh kelima narasumber kami tadi. Saya selaku moderator juga mendapat insight baru nih. Nah, saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang telah disampaikan dan hasil diskusi pada kali ini. Yakni yang pertama, apa yang membuat spesies endemik di pulau-pulau seperti di Kepulauan Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan spesies lain di daratan utama? Nah, yang menjadi penyebabnya yaitu spesies endemik itu spesies yang hidup di wilayah tertentu karena memiliki cara berevolusi yang unik sesuai dengan kondisi pulau. Yang kedua, mengapa spesies endemik di pulau lebih rentan terhadap ancaman kepunahan dan apa faktor utama penyebab kerentanannya? Nah, faktor utama yaitu penebangan hutan dan perubahan iklim. Itu yang menjadi faktor utama nih teman-teman. Yang kedua, pada pembahasan kedua yakni peran masyarakat pulau dalam konservasi. Bagaimana masyarakat pulau dalam menjaga kelestarian lingkungan dan spesies endemik baik melalui kegiatan tradisional maupun inovasi lokal. Nah, ternyata ada upaya dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan pada wilayah Halmahera, yaitu tradisi sasi laut, yang merupakan tradisi itu dilakukan sebagai larangan untuk mengambil hasil laut. Itulah termasuk dalam upaya pelestarian. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya konservasi? Nah, ternyata pada wilayah masyarakat pulau itu, mereka peduli akan alam, namun ada keterbatasan. Nah, tadi disampaikan oleh Kakak Almaida, yaitu keterbatasan informasi, pendidikan, juga program konservasi. Oke, yang terakhir yakni kolaborasi untuk konservasi. Nah, tantangan konservasi itu cukup kompleks, yaitu penebangan hutan yang mengakibatkan spesies terancam punah dan habitatnya terganggu, juga perubahan iklim yang mengakibatkan ekosistemnya tidak stabil, teman-teman. Oke, baik. Setelah saya menyimpulkan ini, alhamdulillah seluruh sesi materi dan diskusi yang
disampaikan oleh kelima narasumber tadi sudah selesai, teman-teman. Terima kasih kepada narasumber atas ketersediaannya berbagi kepada teman-teman Talpot hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh pendengar Talpot ini. Oke, saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Buah mangga enak rasanya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.